Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 231. Jangan khawatir, aku yakin. Ye-Shikai melepaskan diri dari tangan Zhuang Yan, berbalik ke arah Luo Shiki dan memberinya senyuman percaya diri, lalu perlahan berjalan keluar. Demi keadilan, Ye-Shikai tidak bermaksud menggunakan kekuatan internalnya, tetapi mengandalkan sepenuhnya pada kungfu untuk menjatuhkan iblis besar. Apakah ada lagi yang mau maju dan menantang? Tuan rumah mengulangi. Aku. Suara Ye-Shikai terdengar dari belakang kerumunan. Lampu sorot mengikuti suara itu dan bersinar ke arah Ye-Shikai. Semua orang berbalik. Mereka tidak menyangka akan ada yang berani menantang mereka. Baiklah, ada penantang lain. Penantang kita kali ini adalah... Ketika pembawa acara melihat ke arah Ye-Shikai, dia tercengang. Dengan tinggi badan 1,83 meter, dia tidak dianggap tinggi di antara petinju, dan dia tidak terlihat seperti seorang petinju. Dia lebih tampak seperti pekerja kerah putih. Hei, apakah pemuda ini mencari kematian? Kata seorang penonton dengan nada meremehkan. Mungkin dia di sini hanya untuk membuat orang tertawa. Kata orang lainnya. Tuan, kami sedang memilih petinju. Mungkin Anda pergi ke tempat yang salah. Kata pembawa acara dengan nada jenaka. Begitu dia selesai berbicara, seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. Turun. Pulanglah dan jaga anakmu. Terdengar suara dari penonton yang mengejek Ye-Shikai karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ada apa? Kalau kamu bukan petinju, kamu tidak boleh naik ring. Ye-Shikai bertanya balik. Ya, tentu saja bisa. Tapi, Tuan, di sini, orang-orang bisa mati kalau kita tidak berhati-hati. Pembawa acara ingin Ye-Shikai menyerah. Aku tahu. Aku ingin naik panggung untuk bertanding sekarang. Apa itu tidak boleh? Baiklah, baiklah, silakan ke sini. Pembawa acara tidak punya pilihan selain membiarkan Ye-Shikai tampil lebih dulu. Tuan, pertandingan tinju kita di sini bisa mengakibatkan kematian. Kalau Anda di sini untuk membuat masalah, sebaiknya Anda segera pergi. Anda tidak boleh menyinggung pemilik tempat ini. Pembawa acara berbisik di telinga Ye-Shikai. Ye-Shikai meliriknya dan perlahan menanggalkan kemejanya, memperlihatkan tubuh yang hampir sempurna, otot perut yang kekar, dan garis putri duyung. Yang paling mengejutkan adalah sekujur tubuhnya dipenuhi luka-luka yang ukurannya bervariasi, ada yang disebabkan oleh luka tusukan, ada pula yang disebabkan oleh luka tembak. Bahkan pembawa acara pun tercengang. Tolong siapkan uangnya untukku. Ye-Shikai berkata dengan acuh tak acuh kepada pembawa acara, lalu dengan cepat berjalan ke atas panggung. Kamu, monyet kuning, pergilah. Iblis besar itu menatap Ye-Shikai dan mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Mandarin sebentar-sebentar, memberi isyarat kepada Ye-Shikai untuk mundur. Dalam 2 putaran, Anda pasti akan jatuh di atas panggung. Ye-Shikai menunjukkan ekspresi membunuh. Ketika keduanya berdiri bersama, perawakan Ye-Shikai beberapa kali lebih kecil dari iblis besar itu. Lengannya lebih panjang dari kaki Ye-Shikai, seolah-olah mereka adalah orang dewasa dan anak-anak. Baiklah, permainan dimulai. Sekarang kita lihat. Ya ampun. Pembawa acara hendak berbicara ketika dia tertegun oleh pemandangan di depannya. Iblis besar itu ingin menjatuhkan Ye-Shikai dengan pukulannya, namun yang terjadi malah wajahnya yang terkena, dan darah pun mengalir pelan dari hidungnya. Limbah. Ye-Shikai menghitung dengan nada menghina. Menghadapi kekuatan kasar yang tak punya otak seperti ini, di panggung ini, Ye-Shikai punya 100 cara untuk membuatnya jatuh. Luo Shiki juga terkejut dengan tindakan Ye-Shikai. Dia tidak khawatir Ye-Shikai akan kalah, karena dia memiliki kekuatan batin, dan Luo Shiki percaya padanya. Dia baru saja bertaruh 50 juta bahwa Ye-Shikai akan menang. Ah! Setan besar itu besar dan kekar. Walaupun dia terkena pukulan di bagian depan, dia tidak terjatuh. Dia mundur 2 langkah lalu melancarkan pukulan keras. 5 atau 6 petinju tidak membuatnya berdarah tadi, tetapi sekarang ia benar-benar berdarah dari hidungnya oleh seorang pria pendek. Ye-Shikai menghindar dengan fleksibel, bahkan tanpa menggunakan kekuatan internal, Ye-Shikai dapat dengan mudah menghindarinya. Pengalaman bertinjunya tidak hanya diperolehnya di panggung latihan, tetapi juga diperoleh dari pertarungan hidup mati. Dibandingkan dengan pertunjukan tinju yang spektakuler, ia lebih menyukai pertarungan sungguhan. Selain itu, saat ia berada di pasukan khusus Long Ye, ia telah mengembangkan kungfu yang luar biasa, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang besar biasa. Tinju udara yang menghancurkan. Ye-Shikai berteriak keras.
Jurus ini merupakan jurus khusus yang dipelajarinya saat ia masih tergabung dalam pasukan khusus Longya. Teknik bertinju sederhana tetapi sangat praktis. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan internal, ia tetap kuat. Pukulan itu mengenai tepat di dada iblis besar itu, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Apakah ini benar? Seorang penonton tidak dapat mempercayainya. Pemuda ini cukup cakap. Orang lain menimpali. Untuk sesaat, penonton membicarakannya. Awalnya mereka semua berpihak kepada iblis besar, tetapi sekarang tampaknya masih belum diketahui siapa yang akan menang. Ayo. Zhuang Yan, yang selalu takut pada darah, menatap situasi di bawah, telapak tangannya mengepal erat, dan dia khawatir tentang Ye Shikai. Jangan khawatir, adik kecil, dia tidak akan kalah. Luo Shiki tersenyum cerah. Kamu sangat percaya diri. Zhuang Yan berkata dengan ragu. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Sudut mulut Luo Shiki perlahan terangkat, wajahnya penuh percaya diri. Putaran kedua. Iblis besar itu mengayunkan pukulannya beberapa kali, tetapi Ye Shikai selalu menghindarinya. Sebaliknya, dia dipukuli dan terluka. Ini sudah babak kedua. Jika Ye Shikai tidak jatuh, maka dia akan berhasil dalam tantangan itu. Ah! Setan besar itu meninju dengan keras, dan kecepatan pukulannya tiba-tiba meningkat pesat. Ye Shikai menyambutnya dengan kedua tangannya. Ledakan. Seluruh tubuh Ye Shikai terbang seperti layang-layang dan menghantam kawat berduri dengan keras. Oh tidak, dia dalam bahaya. Hati Zhuang Yan menegang dan dia segera berdiri, ingin keluar untuk menghentikan permainan. Luo Shiki juga memiliki ekspresi serius. Bagaimana Ye Shikai bisa dikalahkan? Kita bisa melihat bahwa penantang ini telah dikalahkan oleh iblis besar. Aku ingin tahu apakah dia bisa bangkit lagi. Pembawa acara juga tampak khawatir, tetapi ini tampaknya sejalan dengan naskah. Bah! Ye Shikai meludahkan seteguk darah ke tanah. Setan besar itu jelas telah menggunakan tenaga dalamnya dalam pukulan tadi. Dia sebenarnya adalah seorang kultivator. Dasar bajingan. Dia benar-benar menggunakan kekuatan internal dalam pertandingan tinju. Ini sudah termasuk kecurangan. Ye Shikai akhirnya mengerti mengapa dia bisa mendominasi ring tinju dengan mudah. Sekalipun ia bertemu lawan yang tangguh, ia dapat menggunakan kekuatan batinnya untuk menang dengan mudah. Bajingan, kamu yang minta ini. Ye Shikai dipenuhi dengan niat membunuh, matanya tampaknya mampu menyemburkan api. Pukulan yang baru saja diterimanya memang cukup menyakitkan. Sulit bagi orang yang tidak memiliki kekuatan internal untuk menang melawan seorang kultivator. Ye Shikai memusatkan tenaga dalamnya pada tangan kanannya dan menatap iblis besar itu. Setan besar itu menepuk dadanya dengan bangga, berpikir bahwa dia telah memenangkan pertempuran, dan melancarkan serangan lain. Tinju penghancur langit, Ye Shikai mengayunkan tangan kanannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Tubuh iblis besar itu terbang keluar, dan tubuhnya yang berat langsung menghancurkan kawat berduri seperti bola meriam. Seluruh hadirin terdiam. Bab 232. Apa yang terjadi barusan? Pembawa acara menatap pemandangan di depannya, agak tidak percaya. Setan besar itu tergeletak di kawat kasa seperti babi mati, dan kawat kasa yang kokoh itu mudah hancur seperti kelambu. Para penonton yang ada di sana pun berekspresi seperti habis memakan lalat. Ye Shikai samar-samar bisa mendengar suara patah hati. Tampaknya banyak orang akan kehilangan uang lagi. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Saat hitungan mundur 10 detik dari wasit berakhir, para penonton mendidih. Setan besar itu benar-benar kalah dari orang Cina. Wah, tampaknya pemenang kita sudah terpilih. Selamat kepada pejuang pemberani ini. Pembawa acara tidak menyangka hal ini akan terjadi, tetapi juga terkesan dengan sikap mendominasi Ye Shikai. Dia mengangkat tangan kanan Ye Shikai dengan kagum. Melihat Ye Shikai menjadi pusat perhatian semua orang, Luo Shiki menunjukkan senyum puas di atas panggung. Dia percaya pada kekuatan Ye Shikai. Dia dengan mudah menghasilkan 2,5 miliar kali ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan mereka yang bertaruh pada setan besar untuk menang, 2,5 miliar ini tidak ada apa-apanya. Ring tinju ini masih menghasilkan banyak uang. Saya belum tahu harus memanggil pria ini dengan sebutan apa. Kata pembawa acara. Nama belakang saya adalah Ye. Baiklah, Tuan Ye, selamat atas keberhasilan Anda dalam tantangan ini. Sekarang Anda dapat memilih untuk terus mempertahankan gelar, atau Anda dapat memilih untuk mengambil hadiah dan pergi.
Juara baru akan dipilih secara acak. Pembawa acara mengatakan bahwa sebagian besar kontestan akan memilih untuk terus mempertahankan gelar sehingga mereka bisa mendapatkan hadiah uang lebih banyak. Jika mereka pergi, mereka hanya bisa mendapatkan hadiah uang untuk tantangan ini. Saya memilih untuk pergi. Yesike berkata ringan, lalu langsung meninggalkan panggung. Terjadi keributan lagi di antara penonton. Bahkan pembawa acara tidak menyangka Yesike akan pergi seperti ini. Bagi Yesike, uang bukanlah apa-apa. Pertama, ada sejumlah besar dana yang tersedia di Istana Dunia Bawah, dan kedua, Yesike sendiri bukanlah orang yang materialistis. Ketika saya kembali ke ruang VIP, manajer Song datang dengan senyuman di wajahnya. Tuan Ye, Anda sangat berani. Anda berhasil menjatuhkan petinju hebat di ring tinju saya hanya dengan beberapa pukulan. Yesike mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa sasana tinju tidak akan menyadari adanya petinju yang dapat menggunakan kekuatan internal. Kemungkinan besar ini merupakan cara bagi sasana tinju untuk menghasilkan uang. Kalau saja Yesike bukan seorang kultivator, dia pasti sudah dilumpuhkan oleh iblis besar. Dalam pertandingan tinju terdahulu, tak terhitung banyaknya orang yang tangan dan kakinya dipatahkan oleh setan besar, dan akhirnya mengakhiri karirnya atau bahkan menjadi cacat. Yesike benar-benar meremehkan sasana tinju karena menggunakan cara tercela seperti itu untuk menghasilkan uang. Manajer Song, silakan turun dulu. Ada yang ingin saya sampaikan kepadanya. Luo Shiki sudah terbiasa dengan sanjungan semacam ini dan tidak terkesan olehnya. Baiklah kalau begitu. Manajer Song tersenyum canggung, lalu meninggalkan kotak itu dengan malu. Zhuang Yan, hari sudah malam. Kamu harus pulang dulu. Kamu harus pergi bekerja besok, kata Yesike. Zhuang Yan awalnya enggan, namun dia tetap pergi. Luo Shiki memberi isyarat kepada dua pengawal untuk mengawalnya pulang. Bajingan-bajingan ini benar-benar datang untuk menipuku. Setelah Zhuang Yan pergi, Yesike melepas sarung tinjunya dan berkata dengan marah sambil mengusap dadanya. Walaupun dia menggunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, ketika dia terkena pukulan tadi, Yesike benar-benar merasakan organ-organ dalamnya bergejolak dan itu sangat menyakitkan. Pria besar itu adalah seorang kultivator. Luo Shiki memberi isyarat kepada pengawal yang tersisa untuk pergi, hanya menyisakan mereka berdua di dalam kotak. Ya, itu sangat berbahaya sampai saya hampir terbalik di selokan. Yesike sedikit marah. Jika dia tidak ingin membunuh orang sesuka hatinya, hanya butuh beberapa menit untuk membunuh iblis besar itu. Datang. Luo Shiki perlahan berjalan mendekati Yesike, dengan sedikit hasrat di wajahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan pakaianmu. Luo Shiki perlahan melepas kemeja lengan pendek Yesike. Dia sedikit terkejut dengan bekas luka berbagai ukuran di tubuhnya. Dia dengan lembut menempelkan jari-jarinya yang ramping di dada Yesike dan mulai memijat luka-lukanya. Apakah kamu merasa nyaman? Luo Shiki menjilati bibir merahnya, seolah-olah dia sedang merayu Yesike. Nyaman. Yesike memejamkan mata dan menikmati pijatan Luo Shiki. Banyak lelaki yang bermimpi untuk dipijat oleh Ratu Dunia Bawah Yanjing. Sejak zaman dahulu kala, wanita cantik selalu dipasangkan dengan pahlawan. Seorang pahlawan wanita seperti Luo Shiki juga membutuhkan pahlawan. Tinggallah di sini bersamaku malam ini dan jangan kembali, oke? Nada bicara Luo Shiki yang menggoda sama memabukkannya dengan bunga anggrek. Ding ling ling. Pada saat yang ambigu ini, sebuah telepon berdering. Menunduk, ponsel Yesike terus bergetar. Luo Shiki ingin menghancurkan ponsel itu menjadi berkeping-keping. Itu benar-benar suatu gangguan. Yesike segera mengangkat telepon, dan ternyata itu adalah panggilan dari Su Qingyu. Halo, kamu di mana? Begitu telepon tersambung, suara Su Qingyu yang agak cemas terdengar. Pergi ke ring tinju dan tonton pertandingannya, kata Yesike. Jika tebakannya benar, pastilah gadis Zhuang Yan itulah yang memberitahu Su Qingyu. Bahkan jika Zhuang Yan tahu bahwa hubungan mereka adalah rahasia dari bosnya, dia tetap mengatakannya pada Su Qingyu. Dalam kasus ini, Yesike tidak bisa berbohong. Baiklah, kalau begitu cepat pulang setelah selesai membacanya. Su Qingyu berkata dengan lembut. Dia berusaha keras untuk menjadi istri yang baik. Dia tidak tahu harus berbuat apa sebelumnya dan memperlakukan Yesike seperti atasan dan bawahan. Sekarang dia akan menghormati pilihan Yesike, terutama ketika dia mengetahui identitas Yesike. Dia menyadari bahwa sebelumnya dia begitu merasa benar sendiri. Dibandingkan dengan kekuatan Istana Dunia Bawah milik Yesike, grup Tianya tidak ada apa-apanya. Oh, saya mengerti.
Ye menghela nafas dan menutup telepon. Kenapa, kamu belum pulang dulu? Luo Shiki berkata, Su Qingyu mendesakmu untuk kembali dengan sangat cemas. Shiki, hari ini benar-benar. Sebelum Ye menyelesaikan kata-katanya, Luo Shiki meletakkan jarinya di bibir Ye. Aku tahu, dia istrimu, aku mengerti. Luo Shiki mendesah. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi sekarang dia menyesal membawa Zhuang Yan ke ring tinju. Dia benar-benar merugikan dirinya sendiri. Ye tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat cinta dan dedikasi Luo Shiki padanya, tetapi Su Qingyu sudah menikah dengannya. Tidak peduli seberapa banyak Luo Shiki memberi, dia tidak bisa menghilangkan label simpanan. Tetapi ingatlah ini untuk hari ini, mungkin suatu hari nanti aku menginginkannya. Luo Shiki mengalihkan pembicaraan dan berkata dengan marah. Luo Shiki, mengapa kamu melakukan ini? Inilah yang sebenarnya dipikirkan Ye. Sekarang dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungannya dengan Luo Shiki. Ye mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ring tinju dengan tenang tanpa pergi mengambil uang hadiahnya. Dia sebelumnya meminjamkan Lexusnya kepada Su Ziqing, jadi dia hanya bisa naik taksi dan kembali ke komunitas. Bab 233. Ketika Ye kembali ke rumah, dia tidak menyangka akan mendapati Su Qingyu dan Su Ziqing sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Teh di atas meja telah dingin dan tampaknya belum tersentuh. Mereka telah menunggu Ye kembali. Hei, kenapa kamu belum tidur? Ye berkata sambil melirik arlojinya. Saat itu hampir pukul 11. Dia telah tertunda beberapa jam karena dia pergi ke ring tinju. Kakak ipar, kamu benar-benar pergi mencari Luo Shiki. Apakah ini masalah mendesak yang kamu sebutkan? Kedua saudari itu tampak seperti akan menjalani sidang. Bagaimana kau tahu? Kau juga ada di sana. Tentu saja aku. Su Ziqing berhenti bicara di tengah jalan. Su Qingyu telah berulang kali melarangnya pergi ke bar, tetapi sekarang dia telah membocorkannya. Qingqing, bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak pergi? Wajah Su Qingyu sangat dingin. Kedua saudara perempuan itu memiliki gaya yang sangat berbeda. Su Ziqing menganjurkan mode dan suka nongkrong di bar dan KTV, sementara Su Qingyu adalah presiden Gunung Es. Kecuali untuk beberapa acara makan malam sosial, dia pada dasarnya menjalani kehidupan yang bolak-balik antara dua titik. Tentu saja, ini adalah gaya hidupnya sebelum Ye datang, jadi Su Qingyu selalu tidak menyukai tempat-tempat seperti bar. Kakak, aku sudah dewasa sekarang. Lagi pula, Yao Yao ada di sini. Siapa yang berani menyinggung ayahnya? Su Ziqing berkata dengan marah, tetapi Su Qingyu melotot padanya dan dia langsung mundur. Lagi pula, akan salah jika aku pergi. Apakah benar bagimu, saudara ipar, untuk pergi mencari Luo Shiki tanpa memberi tahu kami? Su Ziqing sekali lagi mengalihkan perhatiannya pada Ye. Meskipun dia sangat menyukai saudara iparnya di dalam hatinya, dia juga tidak suka wanita lain menghubungi Ye, dan Luo Shiki adalah lawan yang sangat kuat. Aku akan mencarinya, karena aku sudah kembali ke Tiongkok, dan aku belum melaporkan padanya bahwa aku aman. Tidak bisakah aku pergi? Ye berkata dengan tegas. Jarang sekali dia bersikap kasar kepada Su Ziqing, tetapi dalam hal ini, Ye merasa privasinya sedang dilanggar. Mengesampingkan rasa cinta Luo Shiki padanya, keduanya adalah teman baik. Tidak bisakah Ye melaporkan kepada temannya bahwa dia aman? Lagi pula, motif awal Ye hanya ingin menemui Luo Shiki, tetapi setelah mendengar perkataan Su Ziqing, dia seperti seorang suami yang berselingkuh dan ingin mencari pasangan romantis. Ini bukan salah Ye, bukan juga salah Luo Shiki, bukan pula salah Su Qingyu. Adalah takdir yang mempertemukan Ye dengan Luo Shiki di saat yang sama saat ia menikah dengan Su Qingyu. Qingqing, kamu naik ke atas dulu. Su Qingyu meminta Su Ziqing untuk naik ke atas terlebih dahulu. Su Ziqing sudah menangis samar-samar. Terjadi keheningan panjang. Maaf, saya agak bersemangat tadi. Ye minum segelas air dingin dan menenangkan diri. Su Qingyu adalah istri Ye. Tidak peduli apa, wajar saja jika Su Qingyu tidak senang dengan hubungan ambigu antara Ye dan Luo Shiki. Ye juga telah mengendalikan perasaannya terhadap Luo Shiki. Jika Ye adalah tipe binatang yang hanya berpikir dengan tubuh bagian bawahnya, dia pasti sudah mendorongnya sejak lama. Su Qingyu tidak begitu bersemangat. Masalah emosional tidak dapat diselesaikan dengan amarah. Dia menuangkan secangkir teh panas untuk Ye. Sebenarnya, saat aku mengetahui identitasmu, aku berpikir bahwa mustahil bagimu untuk terikat padaku seorang diri.
Su Qingyu berkata dengan ringan. Qingyu, bukan seperti itu. Saya masih ingat ayah saya selalu mengatakan kepada saya bahwa identitas Anda sangat misterius. Saya pikir dia sedang menghibur saya saat itu. Su Qingyu menyesap teh hangatnya. Sekarang setelah kupikir-pikir, sungguh ironis. Ternyata selama ini aku seperti katak di dalam sumur. Ini salahku. Aku merahasiakannya darimu. Ye Shikai berkata dengan sedikit rasa bersalah. Aku tahu maksudmu. Kau tidak ingin aku terlibat dalam hal-hal itu. Su Qingyu membelai pipi Ye Shikai, merasakan kehangatannya. Anda pria yang luar biasa. Saya tidak dapat membantu Anda dalam beberapa hal, tetapi mereka bisa. Nona Ji dapat membantu Anda mengonsolidasikan kekuasaan Anda di luar negeri. Anda berasal dari keluarga kerajaan Inggris dan memiliki daya tarik politik. Dan status Luo Shiki di Yanjing jauh lebih tinggi daripada saya. Dia dapat membantu Anda dalam semua hal, dan... Baiklah, Qingyu, berhenti bicara. Semakin banyak Su Qingyu berbicara, Ye Shikai semakin menyalahkan diri sendiri. Sekarang Su Qingyu harus membayar semua hutang cinta yang telah dimilikinya. Selama aku masih ada di hatimu, itu sudah cukup. Su Qingyu mendekatkan mulutnya ke telinga Ye Shikai dan berbicara lembut. Selama aku ada di hatimu, itu sudah cukup. Kalimat pendek ini seperti palu, menghantam hati Ye Shikai dengan keras, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Aku, Su Qingyu, selalu menjadi orang yang sombong, dan aku tidak terkecuali dalam hal cinta. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjaga hatimu, kualifikasi apa yang aku miliki untuk memintamu memutuskan hubungan dengan mereka? Su Qingyu tersenyum percaya diri. Karena aku bisa menerima Nona Ji, mengapa aku harus cemburu pada Luo Shiki? Ye Shikai terkejut. Kalau ada yang punya istri yang berpikiran luas seperti itu, pastilah Su Qingyu. Kalau begitu, bolehkah aku? Ada sedikit hasrat di mata Ye Shikai. Jangan pernah pikirkan itu. Su Qingyu menolak. Kau terlalu berlebihan. Biar ku beritahu, aku punya sertifikat. Mari kita lihat siapa yang berani menggoyahkan posisiku. Su Qingyu dengan bangga mengeluarkan surat nikah dari belakang dan melambaikannya di depannya. Ye Shikai tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa Anda membawa surat nikah? Dalam tradisi Cina, seseorang mesti memerhatikan keabsahannya. Su Qingyu seharusnya berterima kasih kepada Su Pengsan karena mampu melakukan ini. Istriku, kau bermain jual mahal. Kau tidak mempermasalahkan hubunganku dengan mereka, dan kau memperlakukan buku merah ini seperti pedang kekaisaran. Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Detik berikutnya, dia mulai menyesalinya. Dia merasakan dingin di punggungnya. Tatapan mata Su Qingyu yang dingin menyapu ke arahnya, begitu tajam hingga seolah-olah dapat melukainya. Wah, berani sekali kamu pergi. Su Qingyu seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Bulu-bulunya tiba-tiba berdiri, dan kaki-kakinya yang putih dan indah menendang langsung ke arahnya, mengenai dada Ye Shikai. Ye Shikai menahan rasa sakit dan jatuh ke tanah. Di sanalah dia disambar setan besar. Dia tidak menyangka Su Qingyu akan begitu gegabah hingga dia menjadi gila. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Shikai meringkuk kesakitan di tanah. Su Qingyu tiba-tiba menjadi cemas, membungkuk, dan dengan cepat membantu Ye Shikai memeriksa kondisinya. Apakah di sini? Su Qingyu menunjuk ke dada Ye Shikai. Ya, itu menyakitkan. Ye Shikai memasang wajah garang dan menutupi dadanya erat-erat dengan kedua tangannya, seolah-olah dia sedang terkena serangan jantung. Biar aku yang menggosoknya untukmu. Merasakan tangan kecil yang lembut meluncur di dadanya, Ye Shikai tidak bisa menahan perasaan hangat, dan ekspresi kegembiraan yang besar muncul di wajahnya. Baiklah, kalau begitu kamu berpura-pura mati. Setelah Su Qingyu menyadari bahwa dirinya telah ditipu, dia menamparkan dada Ye Shikai karena malu. Ye Shikai tiba-tiba meraih tangan Su Qingyu dan tiba-tiba duduk dengan tubuh bagian atasnya. Keempat bibir itu bersentuhan. Ruang tamunya penuh pesona. Bab 234. Larut malam. Ledakan. Langit di atas Yanjing tertutup awan gelap. Beberapa kilatan petir menyambar langit yang gelap gulita. Di Yanjing, tempat cuaca berangsur-angsur mendingin, hujan badai lebat tidak umum terjadi. Xiao Mei, apa yang sedang kamu lamunkan? Di sebuah gedung perkantoran biasa, seorang wanita menatap kosong ke arah hujan deras di luar, seolah memikirkan sesuatu dalam hatinya. Tiba-tiba, seorang pria mengambil dokumen di tangannya dan melambaikannya di depan wanita itu. Tidak apa-apa. Mungkin aku sedikit lelah karena bekerja lembur. Nama wanita itu adalah Cheng Mei.
Dia adalah pekerja kerah putih biasa di perusahaan itu. Dia bekerja lembur di kantor seperti biasa. Kecuali hujan lebat di luar, tampaknya tidak ada yang aneh. Namun entah mengapa, begitu hujan turun, ia merasa sedikit pusing dan dadanya sesak, seperti ada yang menekan dadanya. Benarkah? Kalau begitu, jaga kesehatanmu. Kita akan menikah setengah bulan lagi. Bagaimana kalau kamu jatuh sakit? Aku tidak mau menikahi wanita yang sakit-sakitan. Pria itu memperlihatkan ekspresi khawatir dan melangkah maju untuk mengusap pelipis Cheng Mei. Apa kabar? Apakah kamu merasa lebih baik? Pria itu berkata lembut sambil menuangkan secangkir air panas ke atasnya. Ayo, dingin sekali. Kamu harus minum lebih banyak air hangat. Terima kasih, Adong. Cheng Mei menempelkan kepalanya di dada pria itu, lalu tersenyum bahagia dan berkata dengan suara manis, senang sekali bisa menikah denganmu. Tentu saja. Oke, aku akan bicara dengan bosmu besok dan memintanya untuk memberitahumu agar tidak bekerja lembur. Lihat, sudah hampir jam 12. Bagaimana tubuhmu bisa menerimanya? Pria itu menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Lupakan saja. Upah lemburnya cukup besar, dan aku hampir selesai. Cheng Mei meletakkan dokumen di tangannya. Pria di depannya bernama Xie Dong, tunangannya. Mereka bekerja di perusahaan yang sama dan sekarang tinggal bersama. Kalau begitu, sebaiknya kau pulang dan beristirahat. Aku masih harus mengurus beberapa dokumen. Hati-hati di jalan. Xie Dong tersenyum dan menatap tumpukan dokumen di mejanya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Baiklah, aku pulang dulu. Kau harus kembali lagi setelah selesai. Wajah Cheng Mei tampak sedikit jelek. Dia mungkin terkena flu saat pergantian musim. Ketika dia membuka pintu perusahaan, hembusan angin bertiup kencang. Angin dingin menggigit, dan hujan es menerpa wajahnya. Cheng Mei menggigil kedinginan. Dia dan Xie Dong tinggal sangat dekat dengan perusahaan, hanya berjarak beberapa ratus meter, jadi mereka biasanya berjalan kaki pulang. Cheng Mei membuka payungnya yang bergoyang ke kiri dan ke kanan tertiup angin kencang. Tidak ada lampu jalan dan jalanan gelap gulita. Tiba-tiba, Cheng Mei berbalik dan kembali ke perusahaan. Xiao Mei, mengapa kamu kembali lagi? Xie Dong meletakkan pena di tangannya, menatap bau Cheng Mei yang basah, dan segera mengambil handuk. Adong, aku sedikit takut. Bisakah kamu menemaniku pulang? Cheng Mei berkata dengan takut-takut, jari-jari kakinya menunjuk ke dalam dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Yah, paling buruknya aku bisa kembali lagi. Xie Dong memikirkannya dan menyetujui permintaan Cheng Mei. Dia mengambil payung lain dari meja, dan keduanya berjalan ke lobi perusahaan. Paman Li, tolong periksa perusahaan dulu. Aku akan segera kembali. Xie Dong berkata kepada seorang penjaga keamanan setengah baya di meja depan. Baiklah, di luar sedang hujan lebat, harap berhati-hati. Kata petugas keamanan itu dengan khawatir. Keduanya masing-masing memegang payung dan berjalan di jalan yang gelap. Terjadi badai dahsyat dan guntur di langit. Lingkungan seperti ini dari film horor, ditambah dengan larut malamnya waktu pukul 12 pagi, sudah cukup untuk menakuti 99% gadis. Cheng Mei tidak berani berjalan sendirian, tetapi dengan Xie Dong yang berjalan di sampingnya, dia merasa aman. Ledakan. Beberapa kilatan petir putih menyambar, dan guntur terdengar seperti bom. Cheng Mei begitu takut hingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Xie Dong, merasakan kehangatan dari pacarnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasakan sesak di dada dan jantung berdebar-debar, seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya. Dia perlahan melepaskan tubuh Xie Dong, dan keduanya terus berjalan berdampingan. Dengung-dengung-dengungan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di telinga Cheng Mei. Cheng Mei tiba-tiba berbalik, dan tidak ada apapun di belakangnya. Adong, apakah kamu mendengar suara-suara aneh? Cheng Mei merasa sedikit takut dan bertanya dengan suara rendah. Adong. Anehnya, Xie Dong tidak menanggapinya. Cheng Mei perlahan berbalik. Cheng Mei menjerit. Sebuah kejadian yang amat mengerikan terjadi. Xie Dong benar-benar menghilang. Mei telah menelusuri rute ini berkali-kali. Tidak ada gang atau apapun di sekitarnya, kecuali sungai di bawah mereka. Bagaimana Xie Dong bisa menghilang, dan bahkan payungnya pun hilang. Adong, jangan menakutiku. Leher Cheng Mei terasa dingin karena ketakutan melihat pemandangan mengerikan ini. Dia sangat ketakutan pada saat itu. Air mata mengalir di wajahnya dan dia memanggil nama Xie Dong dengan histeris. Dengung-dengung-dengungan.
Pada saat ini, suara aneh itu terdengar lagi, kali ini dari belakangnya. Cheng Mei tiba-tiba berbalik, seolah ada sesuatu yang terbang di atasnya. Cheng Mei perlahan menoleh, dan di depannya, ada sepasang mata merah darah, hanya beberapa inci darinya. Ah! Jeritan itu dengan cepat tenggelam oleh suara hujan lebat. Keesokan paginya, setelah semalaman hujan lebat, matahari akhirnya muncul. Zhang Ting datang ke kantor polisi lebih awal dan melakukan peregangan dengan malas. Sejak dia kembali menjadi polisi kriminal, dia belum menangani kasus apapun. Saat dia bosan, wajah Ye Shike muncul di pikiran Zhang Ting. Mengapa aku harus merindukan bajingan itu? Zhang Ting menggelengkan kepalanya dan menyesap teh hangat. Ting! Kakak Ting, ada sesuatu yang terjadi. Pada saat itu, seorang polisi bergegas masuk, membuat Zhang Ting sangat terkejut hingga ia menyemburkan teh panas ke mulutnya. Ada apa? Kenapa kamu begitu gelisah? Zhang Ting menyeka mulutnya, sedikit tidak senang. Pembunuhan terjadi di jembatan Hunsi dan banyak orang meninggal. Kata polisi itu dengan ragu-ragu. Apa? Tim polisi kriminal akan segera berangkat. Zhang Ting membanting cangkir air ke meja, mengambil pistol dan berlari keluar. Jiwa di jembatan. Semuanya, tolong minggir. Polisi sudah datang. Zhang Ting sedang duduk di dalam mobil polisi dan melihat dari jauh sekelompok orang berkumpul di jembatan, memperhatikan sesuatu. Dengan datangnya polisi, pengepungan segera dilakukan. Orang-orang berdiri di luar barisan dan banyak berbicara. Biarkan aku melihat mayatnya. Zhang Ting memandang sekitar selusin polisi yang berdiri di sekitar mayat itu, tidak bergerak. Dia sedikit penasaran dan maju untuk memeriksa. Ah, bagaimana tubuhnya menjadi seperti ini? Zhang Ting berteriak dan sama terkejutnya dengan belasan polisi. Mayat itu berambut putih panjang, dilihat dari jenis kelaminnya, mayat itu berjenis kelamin perempuan. Akan tetapi, mayatnya rusak dan layu, ekspresinya sangat menyimpang, persis seperti mumi. Bab 235. Setengah jam kemudian, Zhang Ting sedang duduk di dalam mobil polisi. Pikirannya masih dipenuhi dengan penampakan mayat wanita yang tragis. Setelah berurusan dengan penjahat mayat selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Zhang Ting merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kakak Ting, ini laporan forensiknya. Tiba-tiba, seorang polisi menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhang Ting. Dokter forensik bergegas ke tempat kejadian dan melakukan identifikasi pada mayat wanita langka ini. Kematian akibat kegagalan tubuh yang parah. Waktu kematian tidak diketahui. Zhang Ting tidak mempercayai penilaian itu. Tubuhnya rusak parah dan layu, dan cara kematiannya cukup langka. Pasien di rumah sakit paling banter hanya mengalami kegagalan di bagian tubuh tertentu, tetapi mayat wanita ini mengalami kegagalan sistemik, sehingga sulit menentukan waktu kematiannya. Direktur Song, Kapten Lin, kalian semua ada di sini. Zhang Ting keluar dari mobil dan mengamati laporan otopsi dengan saksama. Tiba-tiba, dia melihat dua orang datang dari kejauhan. Yah, kami menerima pemberitahuan bahwa kasus pembunuhan khusus telah terjadi di sini, dan atasan kami meminta penyelidikan segera dan menyeluruh atas kasus tersebut. Song Tian berkata dengan serius. Kelainan mayat tersebut telah diketahui masyarakat. Jika kasus ini tidak segera dituntaskan, besar kemungkinan masyarakat akan panik dan polisi tidak sanggup lagi menahan tekanan opini publik. Benar sekali. Mengingat jika ini adalah kasus pembunuhan, pembunuhnya unik dan mengancam, maka atasan meminta tim SWAT untuk membantu penyelidikan. Lin Dong berkata perlahan. Zhang Ting memandangi foto-foto mayat wanita di tangannya. Tentu saja, jika itu adalah pembunuhan, pembunuhnya pastilah orang yang sangat menakutkan. Ketua, ada panggilan telepon. Pada saat ini, seorang petugas polisi menyerahkan telepon kepada Song Tian. Suara tergesa-gesa dan panik datang dari ujung telepon yang lain, dan wajah Song Tian menjadi semakin muram. Ketua, apa yang terjadi? Ya, Lao Song, tampaknya kondisimu tidak baik. Baru saja ada yang melaporkan kasus ditemukannya mayat kering di Jalan Tianhu, 2 km dari sini. Song Tian berkata-kata demi kata. Kali ini masalahnya benar-benar besar. Apa? Mumi lagi? Zhang Ting terkejut. Dua pembunuhan terjadi dalam semalam, dan korbannya semuanya berbentuk mumi. Tampaknya ini pasti kasus pembunuhan berantai. Kepala, seorang pria yang terluka parah ditemukan di dasar sungai. Dia tahu apa yang terjadi tadi malam. Tepat ketika semua orang khawatir, seorang polisi bergegas mendekat dan berkata, "Apa? Ada yang tahu kebenarannya? Ayo kita ke rumah sakit."
Song Tian berkata dengan penuh semangat. Sebelumnya dia bingung, tetapi sekarang dia akhirnya mendapat petunjuk. Di komunitas itu, sinar matahari bersinar ke dalam ruangan, dan Ye Shikai perlahan membuka matanya. Sejak kembali dari Sengshan, Ye Shikai akhirnya mengakhiri kebiasaan tidur di kamar terpisah. Dia pikir dia bisa menerobos lapisan hubungan itu dengan sekali gerakan, tetapi dia tidak menyangka Su Qingyu tetap tidak akan membiarkannya. Tidak mungkin, Ye Shikai hanya bisa memeluknya dan tidur sepanjang malam. Sudah larut malam, mengapa kamu tidak segera bangun? Pada saat ini, suara Su Qingyu terdengar di telinga Ye Shikai. Istriku, kamu berpakaian sangat cantik hari ini. Begitu Ye Shikai membuka matanya, dia melihat Su Qingyu sedang merias wajah. Hari ini dia tidak mengenakan pakaian old, melainkan mantel, tampak anggun dan berwibawa. Ayahku meneleponku tadi malam dan memintaku untuk mengunjungi seorang kenalan. Su Qingyu memakai lipstik, memperhatikan pakaiannya dengan saksama, lalu melemparkan bantal ke arah Ye Shikai. Cepatlah bangun. Su Qingyu berkata dengan marah. Ye Shikai mengenakan pakaiannya dan bertanya, siapa itu? Dia adalah teman baik ayah saya, dan dia juga Direktur Biro Keamanan Nasional. Su Qingyu berkata dengan sedikit misteri. Biro Keamanan Nasional, saya sebenarnya tidak ingin pergi. Ye Shikai berkata dengan ringan. Karena identitasnya sebagai Tuhan dan sifat pekerjaan Biro Keamanan Nasional, ia harus menghindari kecurigaan. Oh, silakan ikut denganku. Lagi pula, ini yang diinginkan ayah. Su Qingyu memegang lengan Ye Shikai dan berkata dengan genit. Penampilannya yang menawan membuat Ye Shikai tidak bisa menahannya. Baiklah, tunggu aku mandi. Ye Shikai baru saja bertarung dengan orang-orang Biro Keamanan Nasional di sebuah warung makan kemarin, dan sekarang dia akan pergi ke sarang Biro Keamanan Nasional. Celakanya, jika ia bertemu dengan mereka, ia tidak tahu apakah ia akan dianggap sebagai orang yang suka cari masalah. Qingyu, apakah Qingqing baik-baik saja kemarin? Dalam perjalanan, Ye Shikai bertanya ragu-ragu. Su Ziqing marah padanya kemarin, dan dia tidak tahu apa situasinya. Tidak apa-apa, asal kamu bisa menemukan jalan keluarnya. Su Qingyu berkata dengan ringan. Mobil itu segera melaju ke markas besar Biro Keamanan Nasional. Puluhan personel bersenjata lengkap bersiaga. Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Permisi, apakah ini Su Qingyu, Nona Su? Seorang penjaga menghentikan kendaraan dan bertanya. Itu benar. Su Qingyu menjawab. Biarkan dia pergi. Penjaga itu mengangguk dan berkata kepada orang di belakangnya. Standar Biro Keamanan Nasional ini sungguh tinggi. Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat dia memasuki aula. Permisi, apakah Anda Nona Su dan Tuan Ye? Pada saat ini, seorang wanita datang. Ya, saya sekretaris Direktur Jin. Silakan ikut dengan saya. Kedua pria itu digiring oleh wanita itu ke pintu sebuah kantor, dan kemudian wanita itu pergi. Ye Shikai dengan lembut mendorong pintu kantor. Dua pria sedang duduk di sofa, mengobrol dan tertawa. Yang satu adalah pria setengah baya yang kekar, yang seharusnya adalah Direktur Jin, dan yang lainnya sebenarnya adalah Su Pengsan. Ayah, kau di sini. Su Qingyu sedikit terkejut dan berjalan ke arah Su Pengsan. Ayo, Xiaoye, Xiaoyu, duduklah di sini. Su Pengsan mengundang mereka untuk duduk. Tuan Ye, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Jin Li, dan saya adalah Direktur Biro Keamanan Nasional saat ini. Pria itu mengulurkan tangannya, dan Ye Shikai menjabat tangannya dengan sopan. Xiaoyu, aku mendengar dari Lao Jin tentang apa yang terjadi padamu di Eropa. Itu benar-benar keterlaluan. Su Pengsan tampak kesal. Tianjing telah melaporkan penculikan Poseidon kepada Jin Li. Jika Tianjing tidak bertindak tepat waktu, konsekuensinya akan sangat buruk. Untungnya, Tianjing menyelamatkan saya. Saya harus berterima kasih kepada Anda, Direktur Jin, untuk ini. Su Qingyu berkata sambil tersenyum, menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Apa, Qingyu, apakah sesuatu terjadi padamu di Eropa? Ye Shikai bertanya. Dia berada di Gunung Suci sebelumnya dan tidak tahu tentang operasi penculikan Poseidon. Su Qingyu tidak menyebutkan hal ini kepada Ye Shikai nanti. Untung saja Tianjing menyelamatkan aku dan Elena. Su Qingyu mengangguk. Tianjing. Ye Shikai bergumam. Bukankah Tianjing ini salah satu anggota Biro Keamanan Nasional yang ditemuinya kemarin? Tanpa diduga, dia telah menyelamatkan Su Qingyu. Ye Shikai telah bertarung dengannya kemarin.
Itu benar-benar kasus tidak ada kenalan tanpa pertengkaran. Ye Shikai berencana untuk mengucapkan terima kasih padanya dengan benar. Tianjing adalah anggota Biro Keamanan Nasional, dan akulah yang memintanya pergi ke Eropa untuk melindungi Nona Su. Kata Jin Li. Terima kasih banyak, Direktur Jin. Ye Shikai berkata dengan tulus. Dia juga sangat berterima kasih kepada Su Pengzan, karena dialah yang pasti meminta bantuan Jin Li. Bersambung.